Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Reading Time. Sekarang kita kembali membuka buku Seni dalam Desain Game, dilihat dari berbagai sudut pandang. Sekali lagi, judul aslinya adalah The Art of Game Design, A Book of Lens, edisi ketiga yang ditulis oleh J.C. Scale. Apa yang saya baca ini adalah terjemahan versi saya, karena terjemahan aslinya belum ada. Ya, ini terjemahan versi saya. Kita sudah sampai di halaman 37 Romawi. Kita masih di kata pengantar J.C. Scale yang judulnya biasanya kata pengantar itu apa ya nama judulnya, agak lupa saya bahasa Inggrisnya, tapi dia menulisnya judulnya dengan judul Hello. Kita sampai di subbab menunggu seorang Mendeleev. Oke, mari kita lanjutkan bacaan kita. Selamat menikmati. Menunggu seorang Mendeleev. Perjalanan penemuan bukan dalam mencari pemandangan baru, tetapi dalam memiliki mata baru. Sebuah quote, petikan dari Marcel Proust. Tujuan buku ini adalah untuk membuat kamu menjadi perancang permainan terbaik yang kamu bisa. Sayangnya, saat ini tidak ada teori desain game yang tersatukan. Tidak ada formula sederhana yang menunjukkan kepada kita bagaimana membuat game yang bagus. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kita berada dalam posisi seperti ahli alkimia kuno pada masa sebelum Mendeleev menemukan tabel periodik yang menunjukkan bagaimana semua elemen fundamental saling terkait. Para alkemis mengandalkan potongan-potongan kecil dari berbagai aturan praktis tentang cara menggabungkan berbagai bahan kimia. Hal ini tentu saja belum lengkap, kadang-kadang salah, dan sering semi mistik. Tetapi dengan menggunakan aturan-aturan ini, para alkemis mampu mencapai hal-hal mengejutkan, dan pengejaran mereka akan kebenaran akhirnya mengarah ke kimia modern. Desainer game menunggu Mendeleev mereka. Maaf ya kalau salah baca. Saat ini kita belum memiliki tabel periodik. Kita memiliki potongan-potongan kecil dari berbagai prinsip dan aturan kita sendiri, yang mana, walaupun kurang sempurna, namun memungkinkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Saya telah mencoba mengumpulkan potongan-potongan yang terbaik ini ke satu tempat, sehingga kamu dapat mempelajarinya, mempertimbangkannya, memanfaatkannya, dan melihat bagaimana orang lain menggunakannya. Desain game yang bagus terjadi saat kamu memandang game dari perspektif sebanyak mungkin. Saya menyebut perspektif ini sebagai lensa, karena masing-masing adalah sebuah sudut pandang untuk melihat desainmu. Lensa-lensa tersebut adalah sebuah kumpulan pertanyaan-pertanyaan kecil yang harus kamu tanyakan pada diri sendiri tentang desainmu. Lensa-lensa tersebut tidak berupa cetak biru atau resep, tetapi sebagai alat untuk memeriksa desainmu. Mereka akan dikenalkan satu persatu melalui buku ini. Satu dek kartu dengan satu kartu yang merangkum setiap lensa telah dibuat untuk menyertai buku ini. Satu dek kartu ini tersedia sebagai aplikasi smartphone gratis. Silakan cari dengan kata kunci Deck of Lens pada iOS atau Android. Dan juga dapat dibeli sebagai setumpuk kartu fisik. Silakan cari dengan kata kunci Deck of Lens di Amazon. Untuk memudahkanmu dalam menggunakan lensa saat kamu mendesain sebuah game, kunjungi artofgamedesign.com untuk informasi lebih lanjut dan paket pendorong edisi ketiga gratis. Oke, dari di sini J.C. Scale mengatakan bahwa sebenarnya ada
pasangannya ya dengan buku ini ya. Ada dia menyediakan apa ya namanya, kalau di itu tool ya, tool, tapi ini bukan tool apa ya, workbook mungkin ya, tapi bukan workbook. Jadi kartu kartu yang bisa digunakan untuk menganalisa desain game yang kita buat itu sudah baik atau enggak. Nah, itu dibeli terpisah. Oke, kita lanjutkan. Tidak ada lensa yang sempurna dan tidak ada yang lengkap, tetapi masing-masing bermanfaat dalam satu konteks atau lainnya, karena masing-masing memberikan perspektif unik pada desain kamu. Idenya adalah bahwa meskipun kita tidak dapat memiliki satu gambar lengkap, dengan mengambil semua lensa kecil yang tidak sempurna ini dan menggunakannya untuk melihat masalahmu dari berbagai perspektif, kamu akan dapat menggunakan keleluasaanmu untuk mengetahui desain terbaik. Saya berharap kita memiliki satu lensa yang dapat melihat semuanya. Kita belum memiliki itu. Jadi, alih-alih membuang banyak yang tidak sempurna yang kita miliki, lebih baik mengumpulkan dan menggunakan sebanyak mungkin variasi itu. Karena seperti yang akan kita lihat, desain game lebih merupakan seni daripada sains, lebih seperti memasak daripada kimia. Dan kita harus mengakui kemungkinan bahwa Mendeleev kita tidak akan pernah datang. Oke, saya teringat tentang sebuah, saya agak lupa, hadis atau perkataan ya. Intinya gini, siapa yang tidak mensyukuri yang kecil, maka tidak mungkin bisa mensyukuri yang besar. Ya, di sini mirip seperti itu. Lensa-lensa kecilnya memang belum ada, lensa besarnya memang belum ada yang menyatukan itu. Sudut pandang yang besar itu belum ada. Tapi setidaknya kalau kita mempelajari lensa-lensa kecil itu, kita berharap kita dapat menemukan yang besar itu. Oke, kita lanjutkan ke subbab selanjutnya. Masih di bab Hello. Fokus pada hal-hal yang fundamental. Banyak orang beranggapan bahwa untuk mempelajari prinsip-prinsip desain game, seseorang akan mempelajari game-game paling modern, kompleks, dan berteknologi tinggi yang tersedia. Pendekatan ini sepenuhnya salah. Video game hanyalah pertumbuhan alami dari permainan tradisional ke media baru. Aturan yang mengaturnya masih sama. Seorang arsitek harus memahami cara mendesain gudang sebelum dia dapat merancang gedung pencakar langit. Dan karenanya kita akan sering mempelajari beberapa permainan yang paling sederhana. Beberapa di antaranya akan menjadi video game, tetapi beberapa akan jauh lebih sederhana, semisal game dadu, permainan kartu, permainan papan, dan permainan di taman bermain. Jika kita tidak dapat memahami prinsip-prinsip permainan ini, bagaimana kita bisa memiliki harapan untuk memahami permainan yang lebih kompleks? Beberapa orang akan berpendapat bahwa permainan ini sudah tua, dan karena itu tidak layak dipelajari, tetapi seperti yang dikatakan Toreo, kita juga tidak perlu mempelajari alam karena dia sudah tua. Game adalah game. Prinsip-prinsip yang membuat game-game klasik menyenangkan adalah prinsip-prinsip yang sama yang membuat game-game paling modern menyenangkan. Game-game klasik memiliki kelebihan tambahan yang telah mereka tahan dalam ujian waktu. Kesuksesan mereka bukan karena kebaruan teknologi mereka, yang merupakan kasus dengan banyak game modern. Game-game klasik ini memiliki kualitas yang sangat dalam, sehingga sebagai desainer game kita harus belajar memahami. Ya. Ini memang menarik. Banyak sekali yang baru mempelajari game itu sangat meremehkan game-game sederhana seperti tic-tac-toe. Ya, tic-tac-toe itu sangat sederhana sekali, tapi banyak yang meremehkan. Atau Minesweeper. Padahal ketika mereka disuruh, bagaimana cara kamu membuat Minesweeper? Ternyata mereka banyak juga yang ternyata belum paham
cara membuatnya. Nah, ini yang memang benar sekali apa yang dikatakan JJ Skill. Kadang-kadang itu yang sederhana aja enggak buat. Ngapain membuat yang aneh-aneh? Katakanlah ingin membuat selevel Metal Gear Solid atau membuat selevel apa itu? Gak lupa saya. Ya, game-game seperti itulah, game-game modern ini lah. Atau PUBG gitu ya, yang terkenal sekarang PUBG dan aduh, saya agak lupa. Maaf. Tapi intinya gini, game-game yang sederhana, kadang-kadang sederhana itu ternyata sangat diremehkan. Sangat-sangat diremehkan. Banyak ketika ada orang yang bermain dengan game-game sederhana kayak malah dilecehkan. Game apa ini? Game apa ini? Main game kok main kayak game kayak gini. Padahal mungkin ada hal-hal yang menyenangkan yang ada pada game-game sederhana itu. Nah, konsep-konsep apa itu yang menyenangkan itu banyak dipelajari di desain game sebenarnya. Dan konsep-konsep itu hadir dari konsep-konsep pada game-game klasik, bukan pada video game malahan. Ya, bukan malah pada video game. Dan ini sering terjadi ketika diminta membuat game sederhana, katakanlah dalam waktu 1-2 jam. Ternyata banyak yang bingung. Game apa yang sederhana? Oke, kita lihat aja game semacam bukan Angry Bird. Yang turunnya terbang naik turun hanya dengan tombol spasi. Saya agak lupa namanya. Apa namanya itu? Ya ada itu yang melewati pipa-pipa. Game itu sangat sederhana sekali, tapi sempat populer. Kemudian ada versi barunya lagi di mana kita mengangguk-ngangguk dengan menggunakan sensor, pakai kamera, kemudian kita mainkan di Instagram. Sederhana sekali game itu, ya, sangat sederhana sekali. Tapi itu sangat menyenangkan, banyak orang yang suka. Ya. Nah, ketika kita tidak berusaha menghargai game-game sederhana, game-game yang kecil sederhana, kita tidak mungkin bisa menghargai game-game yang besar. Ya, sangat susah sekali akan menghargai game-game besar kalau game-game kecil tidak dihargai. Dan pengalaman saya juga ternyata orang-orang yang bermain game-game besar tapi tidak pernah bermain game-game kecil itu bukanlah para gamer sejati. Mereka tidak lebih dari orang-orang yang mengikuti tren. Kalau sekarang di Indonesia itu mungkin sepeda ya, sekarang rame itu ada orang, ada pesepeda yang mengkeroyok pengendara lain karena diingatkan kalau mereka itu menghalangi jalan. Ya, sama seperti itu. Para pesepeda itu mungkin ada yang benar-benar hobi pesepeda, tapi ada juga yang ikut-ikutan tren. Dan yang perbedaan antara gamer dan non gamer yang saya kenal itu, gamer yang mengikuti tren itu ternyata memiliki nilai perkuliahan yang, mohon maaf, tidak terlalu bagus. Sedangkan gamer yang memang gamer asli, dia mengenal berbagai macam game dan lain-lain, itu ada beberapa sisi kesuksesan di mereka. Ada mungkin yang oke lah, mungkin ada saya akui ada yang tidak berhasil di perkuliahan mereka, tapi mereka itu berhasil di perdagangan. Menarik bukan? Tapi para pemain game yang hanya ikut-ikutan itu,
pada kenyataannya mereka tidak sukses di perdagangan, tidak juga sukses di bidang yang mereka pelajari tentang game. Ya. Tapi mereka adalah orang yang menghabiskan waktu sangat banyak untuk bermain game. Jadi saya menarik juga ketika saya mengamati hal itu. Ya. Jadi mungkin kalau ada yang mau meneliti, ini perlu dipelajari juga ini perbedaan terutama di bidang psikologi ya mungkin perbedaan tentang para pemain game yang sejati dan yang tidak sebenarnya main game karena ikut-ikutan tren judul game yang terkenal. Game yang dipelajari juga gitu, yang dimainkan juga gitu. Mereka hanya memainkan game-game yang populer. Game-game yang tidak populer mereka tidak akan mengenal. Oke, kita lanjutkan. Sebagaimana fokus pada permainan klasik, buku ini akan berusaha untuk memberikan prinsip-prinsip terdalam dan paling mendasar dari desain game, sebagai lawan dari prinsip-prinsip pada genre khusus. Semisal 15 tips untuk sebuah game first person shooter yang berbasis cerita menjadi lebih baik. Ya, mungkin judul seperti itu. Karena genre datang dan pergi. Tetapi prinsip-prinsip dasar desain game adalah prinsip-prinsip psikologi. Manusia yang telah bersama kita selama berabad-abad dan akan bersama kita selama berabad-abad mendatang. Berpengalaman dalam dasar-dasar ini, kamu akan dapat menguasai genre apapun yang muncul, dan bahkan menciptakan genre baru kamu sendiri. Berlawanan dengan buku-buku lain tentang desain game, yang tujuannya seringkali mencakup sebanyak mungkin gagasan-gagasan, buku ini tidak akan berusaha untuk menutupi gagasan-gagasan tersebut, tetapi lebih pada mengajari kamu untuk menggali di tempat-tempat yang paling berhasil. Jadi maksudnya menggali gagasan-gagasan tersebut yang kapan dia berfungsi, kapan dia tidak berfungsi. Oke. Dan meskipun buku ini akan mengajari kamu prinsip-prinsip yang dapat kamu gunakan untuk membuat permainan papan dan kartu tradisional, buku ini sangat condong ke arah industri video game. Mengapa? Karena pekerjaan seorang desainer game adalah pembuat game baru. Ledakan teknologi komputer telah memungkinkan inovasi dalam bidang desain game seperti yang belum pernah terjadi di dunia. Ada lebih banyak desain game yang ada hari ini daripada yang pernah ada dalam sejarah manusia. Kemungkinannya adalah jika kamu ingin membuat game, kamu akan membuatnya di suatu tempat di ujung tombak teknologi terbaru. Dan buku ini siap untuk menunjukkan kepada kamu bagaimana melakukan hal itu. Meskipun sebagian besar prinsip di sini akan bekerja sama baiknya dengan genre permainan yang lebih tradisional. Oke, tentang genre game ini, walaupun video game video game saat ini memang sebagai yang populer, tapi pada kenyataan banyak sekali game-game seperti permainan kartu itu yang dimainkan bersama-sama itu masih sampai sekarang masih populer juga. Oke, seperti Uno atau Lone Wolf, ya kalau nggak salah itu ya. Ternyata masih laku. Atau yang game dari punyanya Yu-Gi-Oh itu juga masih laku. Jadi desain game harus dipandang sebagai sudut pandang, sekali lagi sudut pandang, bukan hanya video game, tetapi juga game-game yang lain. Oke, mungkin sampai sini dulu bacaan kita. Sekali lagi, buku ini sangat menarik, informatif, dan memukau. Ya, semoga kita semua menikmati bacaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.